Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Fadli. Malam hari ini kita jumpa lagi dengan saya di channel saya. Rencana sih saya mau collab bareng teman juga youtuber. Nama channelnya Hikayat Malam. Namanya Ferdi. Jadi malam hari ini kita rencana ada sharing, kita cerita-cerita santai, pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita masa lalu terkait cerita-cerita mistis. Jadi nanti buat rekan-rekan sekalian, kawan-kawan yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, jangan sampai ketinggalan dan tetap stay aja di video kami. Sementara sih saya masih menunggu dia datang. Jadi katanya udah prepare ke sini. Nah, mungkin saya coba tunggu dia lagi lah, kira-kira berapa menit. Nanti kita coba cerita sharing sama dia. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Fadli. Kali ini saya sudah kedatangan tamu nih di rumah, dan malam hari ini kita akan bercerita, kita akan sharing terkait cerita-cerita mistis, pengalaman-pengalaman mistis kita. Ya mungkin saya sudah bareng sama Ferdi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saya tanya langsung sama orangnya. Jadi ada satu pengalaman ini. Soalnya kalau pengalaman tentang gunung Padang ini banyak. Kalau tentang gunung Padang ini banyak sebenarnya dari pribadi Koi sendiri. Gunung Padang ini dari kita tentang eksistensinya, tentang dia keterikatannya dengan Kabupaten Berau, maksudnya keterikatannya. Karena kalau yang kita tahu juga Gunung Padang ini istilahnya dulu dia itu kerajaan gaib. Di sana itu kerajaan gaib, salah satu kerajaan gaib terbesar di Kalimantan Timur khususnya, Kabupaten Berau khususnya. Oh, di Berau ya? Iya, di Berau. Kalau di Berau kerajaan gaib salah satu yang terbesar. Kalau Kalimantan Timur banyak kerajaan gaib, cuma salah satu yang terbesar ya Gunung Padang. Berau ini penjaganya juga dari kerajaan Gunung Padang. Kerajaan Sambalang itu punya ikatan batin sebenarnya sama Gunung Padang, punya ikatan batin yang kuat sebenarnya. Raja Sambalung pertama, Raja Alam juga punya ikatan batin yang kuat sama kerajaan dari Gunung Padang, entah itu rajanya di sana atau sebaliknya. Jadi yang kita juga ya contohnya di Berau sini lah, Keraton Sambalung kan pernah dengar Garutu Ya. yang tinggi besar. Itu kan katanya di Berau ini kan yang sering zaman dulu sih, kalau sekarang mungkin jarang. Zaman dulu paling sering menunjukkan eksistensinya di Berau, Garutu itu sama Datu itu takut Yang ada di Gunung Padang. Aku kurang paham dia itu di sana istilahnya, maksudnya dia rajanya atau apanya aku kurang paham. Yang jelas sepengetahuanku Datu Padai itu sering namanya disebut orang Datu Padai, itu yang menjaga Berau. Yang menjaga dalam bentuk apa aku kurang pasti, cuma menjaga lah. Mungkin kepercayaan orang zaman dulu kata menjaga itu bisa artinya luas kan, nggak bisa kita artikan satu persatu. Kembali ke pengalaman kita tadi tentang Gunung Padang. Jadi Gunung Padang ini kerajaan dia seperti
sih bukan, cuma kalau sekarang sering namanya dikeramatkan lah, dikeramatkan orang. Jadi ya itulah kan gini logikanya, tempat kita anggap mistis, kita percayai, pasti lebih jadi mistis dong. Mistis, betul. Tambah jadi Makin suasananya. jadi. Suasananya makin jadi singkat cerita bertemulah, dia undang ke rumahnya. Aku datang ke rumahnya malam itu, ngobrol-ngobrol lah sama dia juga, sama bosnya tadi, temanku tadi, ngobrol lah. Ternyata temanku belum cerita kalau dia ini maksudnya orangnya tahu lah tentang hal begitu. Maka bisa bilang kalau belum cerita, cuma dia ngomong karyawannya itu mau ketemu sama kliennya, ketemu di rumahnya. Dia penasaran tadi, akhirnya dia cerita sama aku di rumahnya. Dia ngomong kalau dia lihat sesuatu yang menjaga aku mungkin ya. Cuma aku belum pernah lihat juga. Katanya dia penasaran sama yang jaga aku tadi. Penasaran. Ya sudah, aku ganggu, silahkan kalau penasaran. Jadi dia berkomunikasi sama yang jaga aku, berkomunikasi. Katanya asli orang dari Gunung Padang. Jadi dia berkomunikasi lah katanya sama yang jaga, bertanya-tanya, katanya dari daerah Gunung Padang. Terus tanya fisiknya segala macam, ciri-cirinya gimana nih bro? Katanya sih seorang kakek tua, tapi positif, seorang itu positif, berasal dari sana. Singkat cerita, sebelum aku bertemu sama orang yang tadi itu, kan kemarin tadi aku pernah bertemu sama beberapa orang yang bisa ngeliat mungkin atau apalah namanya. Dia pernah ngomong, orang yang sebelum tadi sering ketemu tadi, katanya yang jaga aku ini kaki-kaki juga, berasal dari sana. Pas aku dengar dari dia, aku kaget dong, maksudnya kok bisa sama. Karena bukan cuma satu orang yang ngomong, akhirnya aku percaya sama cerita itu Pak. Kalau dulu kan mungkin satu orang ngomong, ada yang jaga gini nih, sudah mau ngapain lewat. Sampai 2-3 orang yang ngomong sama, berarti betul dong, maksudnya bisa di Yang bisa dicerna lah. iya, Berarti ada. berarti memang betul ada memang dari sana. Ya sudah. Jadi dia berkomunikasi, katanya dia kakek. Terus singkat cerita, dia berkomunikasi tadi sama itu tadi, cuma aku penasaran, jadi nanya sih namanya siapa yang jaga aku, namanya dia, cuma katanya jelaskan asal usulnya dari sana. Cuma dia kurang mau mungkin lah menyebutkan namanya Dia ke orang yang aku tadi, komunikasi tadi. yang drivernya temanku tadi. Jadi dia kurang mau menyebutkan namanya, yang jelas dia berasal dari sana. Ya sudah. Jadi hatiku ini, batinku ini penasaran Pak. Habis aku bertemu dari dia malam itu, selalu aku pikiran tentang itu. Siapa ini? Iya, maksudku. Dan juga kau nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa, tiba-tiba katanya yang jaga aku dari sana. Dari sana. Akhirnya singkat cerita, suatu kejadian aku diajaklah sama teman-teman ngumpul bareng, kayak gitu Pak. Ngumpul bareng malam itu, ngobrol segala macam. Temanku nih, yang diantara rombongan temanku tadi, ada yang bawa ceweknya. Ada yang bawa ceweknya di tempat itu. Pas kumpul tiba-tiba perilakunya aneh lah pada malam itu, waktu di tempat nongkrong itu. Ceweknya temanku ini aneh, perilakunya aneh. Akhirnya temanku yang bawa cewek ini pulang karena perilaku cewek ini aneh lah. Kami semua juga lihat perilakunya tiba-tiba berubah drastis. Jadi dibawa pulang lah, mungkin dibawa pulang. Ada sekitar setengah jam sampai 1 jam, temanku tadi nelfon lagi. Katanya kalau bisa kamu sekarang tolong aku. Tolong, bingung. Tadi pas aku mau ngantar ceweknya pulang, tolong aku ini. Yang sini aja bilang kan, aku belum bisa jelaskan lewat telepon, yang jelas datang aja ke sini, bawa aja yang lain. Sudahlah. Akhirnya kami sekitar 4 atau 5 orang malam itu langsung ke tempat orang yang bawa ceweknya tadi. Ternyata di rumahnya tadi ceweknya sudah
kesurupan. Di antara temanku tadi yang 3 sampai 4 orang ini, satu ternyata ada yang bisa Pak. Saya berarti Dia bisa dibilang ngobati segala macam. Ada yang bisa ngerti. Akhirnya temanku yang ini tadi masuk juga. yang Ngobati masuk juga. Jadi 2 orang bisa dibayangkan nih, 2 orang dalam situ dalam ruangan yang sama, dua-duanya kerasukan Pak. Tapi tiba-tiba begitu yang masuk tadi ke lampu tadi ini, yang cewek ini tiba-tiba berubah drastis, takut, berarti masih posisi kesurupan. masih kesurupan, tapi takut gitu sama yang posisi temanku yang pertama kan ngelawan terus Pak, kata-kata kotor lah segala macam. Begitu tadi temanku tadi masuk juga, aku kurang paham yang masuk itu siapa, tiba-tiba aku tunduk. Akhirnya singkat cerita dia keluar, sudah sadar lah, mau sadar. Temanku tadi yang ngobati tadi ini, yang bisa tadi ini Pak, posisinya masih kesurupan juga, masih posisinya masih sadar, cuma Tapi tidak ngamuk namun ekstrim itu enggak. positif. Jadi dia cuma cerita santai. Tiba-tiba aku lihat pertama kali melihat aku orang kesurupan, suaranya berubah, bukan suara dia ngomong, jadi suara dia berubah kayak suara kayak kaki gitu loh. Asik cerita, tiba-tiba dia ngelirik sama aku, temanku tadi ngelirik, ngapain di situ Cuk? Dia nunggu, ngapain di situ Cuk? Aku shock kan, oh dia ngelirik aku mau jawab apa? Dia teman yang satu ini ngomong, nggak apa-apa Per, sini aja gabung, gak usah takut, sini Cuk. Masa takut sama orang tua kayak aku kayak gini aja? Dia ramah nantinya masuk nih, karena posisinya pertama masuk kan biasa lah seperti orang kesurupan pada umumnya. Aku salah sindah karuan. Jadi akhirnya aku duduk lah di sebelah dia, duduk di depan awalnya, duduk di depan, dia nyuruh pindah di sini Bang, duduk sebelahku. Pindahlah aku sebelahnya. Dari sofa tadi langsung ke situ. Langsung duduk Sampai sebelahnya. panik gitu. Panik ini Pak. Aku ini posisinya tegang, disuruh di samping dia. Jadi dirangkul lah. Sudah cukup belanja, tenang aja belanja, gak usah takut belanja. Aku ini cuma kakek-kakek tua, ngapain takut sama aku? Akhirnya aku ketemu juga sama kamu nih Cuk. Cucu lah panggilnya cucu. Dia nggak manggil Cuk. Sok aku ketemu juga. Jadi aku memberanikan diri lah, mencoba bersikap santai, sebenarnya panik. Maksudnya apa Datuk? Jadi aku ditanya karena sama maksudnya apa Datuk? Apa katanya? Aku cuma senang aja akhirnya bisa ketemu sama kau langsung nih. Sebenarnya kau ini kakekmu ada di Gunung Padai. Kelas dia kamu Pak. Mikirkan lagi dengan kakekku di Gunung Padai. Kelas dia kok bisa. Ingat aku cerita orang-orang yang tadi yang dulu pernah ketemu aku katanya. Berarti kan dengan kata lain mungkin ini keluarga kakek itu kan mungkin Bisa keluarga entah itu dari keluarga dari ibu atau dari ayah. bisa. Jadi habis dari kejadian itu dia ngomong gitu, makin penasaran lah aku tanya. Jadi tapi dia tetap tempat dia tuh mungkin sengaja apa gimana mau bikin aku penasaran lah. Jadi dia ngomong kayak gitu, kakekmu ini keluarga asli kandungmu, cuma dia gaib dari sana. Ini cerita ini belum bertusur lah segala macam. Akhirnya sadar kan aku tadi aku masih penasaran sih Bang. Cuma memang dari sensasi orang yang dulu aku tuh udah dijaga, cuma dari kerajaan yang paling sana. Jadi sampai sekarang kakek ini tadi setelah aku tahu maksudnya Bang, bahkan setelah dijelaskan aku punya dari sana, Dan setelah dari temannya dimasuki tadi, kakekku tadi yang dibilang berasal dari sana makin sering lah menunjukkan dia eksis ada sama memang Jaga ada. itu. Ada. Jadi dia katanya dari sana. Cuma itu tadi aku mau komunikasi susah juga, maksudnya seperti apa komunikasinya, maksudnya cuma ternyata dari cerita orang dulu sering yang ketemu aku ngeliat katanya ada kakek yang jaga berapa orang dia gitu, ternyata yang dulu cuma aku anggap ya angin lewat aja lah selesai gitu. Ternyata begitu aku ketemu sama orang tadi ini dia membenarkan cerita itu. Tapi kira-kira gini bro, dia sering nggak muncul di langsung di hadapan komunikasi ketika kita tidur atau itu pernah? Aku pernah
pernah pengen gitu. Yang paling ekstrim itu kejadian pernah di rumah, keadaannya waktu itu listrik mati, padam gelap. Jadi aku dari dapur bawa lampu, hidupkan lampu, bawanya ke ruang tamu ke depan, bawa lampu di sofa, ada orang duduk. Tapi ini posisi di rumah. Posisi di rumah Pak. Wujud nyata Pak, jelas itu gue lihat duduk di sofa, kakek-kakek serba putih. Kakek-kakek serba putih semuanya. Itu wujud paling jelas yang pernah aku lihat. Waktu aku bawa lampu, keadaan listrik mati malam. Tapi posisi sudah besar begini, gede. Iya, sudah seperti ini. Aku kan tadi ngumpul tadi seperti itu seperti ini. Oh, iya. Jadi itu pertama kali dia wujud datang. Mungkin maksudnya mungkin mau menunjukkan sama aku yang betul dia ada. Selama ini kan aku cuek maksudnya kan. Mungkin dia juga selama aku cuek ya sudah dia mungkin kalau menjaga silahkan dari kejauhan. Karena aku sudah tahu sih anunya bukan istilah sih, maksudnya tahu keberadaan dia menampakkan jelas wujudnya serba putih. Jadi posisinya aku bawa lampu itu aku udah bisa melangkah pun susah Pak. Begitu kulihat dia duduk di sofa mau lanjutkan jalan nggak bisa, mau kembali juga rasanya ke dapur juga nggak bisa. Dia stuck di situ. Tapi dia nggak mata aku Pak, dia cuma tunduk aja, duduk posisinya kayak orang zikir gitu. Posisinya kayak orang zikir, duduk aja dia diam. Tapi posisi pria atau sorban? Sorban. Wah, mati lampu lagi. Aduh, kok mati lampu ya? Wah, mati lampu. Mana gelap lagi. Ya. Wah, nggak mau jalan lagi, rusak nih. Gelap lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi silsilahnya itu katanya Datuk tadi kakekku asli. Aku masih sampai sekarang kadang masih. Jadi pernah nggak bro komunikasi ke mama atau bapak gitu? Nah, Siapa sih yang orang ini gitu? jadi Komunikasi. jadi ceritanya ini akhirnya konfirmasi. Oke. Aku cerita sama keluarga di rumah, nanya lah. Beranilah akhirnya aku ceritakan sama mamaku. Sekarang mamaku sudah almarhum. Waktu dia masih hidup aku nanya, ceritakanlah semua cerita itu dari awal gini-gini. Terus mamaku cuma ketawa Pak. Dia cuma ngomong kayak gini, coba aja ceritakan cerita ini sama kakekku yang di rumah, bapaknya mamaku. Alhamdulillah orangnya masih sehat sekarang, masih Usia berapa beliau? 80 lebih. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Jadi mamaku juga udah mau cerita, aku konfirmasi ke tadi cerita itu lagi gini. Akhirnya dia cerita sama aku kalau dia sebenarnya cerita zaman dulu, cerita ditutupi lah sudah, cerita itu ditutupi sudah bertahun-tahun ditutup. Dia nggak pernah cerita juga kemana-mana, yang tahu cuma dia almarhum orang tuanya. Jadi sebenarnya dia itu dulu kalau itu dilahirkan kembar. Jadi begitu lahir, yang lahir ke dunia kakekku satunya nggak ada, cuma apa sih katanya kalau orang itu sudah lahir ke penghuninya dua. Yang ada aku itu lahir penghuninya dua. Si kakek yang masih hidup sampai sekarang. Ya hidup, jadi dia satu lahir, satunya nggak ada, cuma penghuni dua. Jadi posisinya kembar. Kok bisa gitu? Iya, kurang tahu dunia. Jadi orang yang bantu melahirkan kakekku Pak
ngomong sebenarnya beliau ini kembar, cuma satu diambil sama orang dari kerajaan Padai sana, diambil anak lah setelahnya. Akhirnya dua, cuma yang lahir kenapa satu. Jadi itulah makanya mungkin Kagum membenarkan cerita tentang yang jaga aku tadi, kakek juga yang dibilang Datu tadi, kakek kandungku asli tadi itu. Kayak benarkan itu banyak mungkin saudara kembarku yang sekarang di sana, di Padai. Jadi dia diambil orang sana, dirawat orang sana, akhirnya itu mungkin yang menjagaku sampai sekarang. Kakek ada di rumah. Jadi sekarang aku percaya cerita itu kalau itu ternyata kakekku yang diambil orang Padai yang sekarang itu jadi pengalaman paling ekstrim menurut Tapi dalam halnya ekstrimnya tapi positif. orang yang istilahnya menjaga kita lah istilahnya. Terserah maksudnya orang percaya atau enggak, dia itu yang membagikan Ke channel cerita kita hari ini. cerita kita hari ini itu pengalaman nyata sebenarnya. Nah, sampai tapi kira-kira nih kok beliau ini pernah nggak di skala sendiri atau di kala misalnya mungkin jalan sendiri di luar rumah gitu, tiba-tiba mungkin secara visual dia mungkin ngikut atau pernah ya, kalau orang ngejaga ini kan ibaratnya Mendampingi dia selalu ada gitu kan dimanapun kita. Kira-kira ada nggak dia tuh pernah begitu jalan naik motor dia ada di mungkin di belakang motor kita kalau ekstrim, pernah nggak kira-kira gitu? Kalau keberadaannya itu setelah aku tahu ceritanya segala macam, aku cari tahu ceritanya, ya itu bilang tadi sekarang makin sering lah aku merasakan dia itu ada di dekat memang. Mungkin aku kurang paham dia menjaga seperti apa, yang jelas aku merasakan dia itu beliau itu selalu ada sama. Tapi kalau sekarang kondisi sekarang malam ini di rumahku beliau ada nggak? Bawa aja sudah, mungkin memang sudah takdir kayak gitu, ya sudah jalani aja. Jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya intisari dari cerita malam ini, kita ini sebenarnya hidupnya itu berdampingan, entah itu dengan dunia sebelah gitu kan, yang kasat mata yang tidak bisa kita lihat, ya kata lainnya mungkin jin ya. Artinya kita berdampingan dan sosok orang yang menjaga saudara saya tadi Ferdi, yaitu mungkin bisa kita katakan ya mungkin dari bangsa sebelah atau bangsa jin gitu, tapi dalam bentuk ya insya Allah dalam bentuk positif beliau. Nah tapi intisarinya sih pesannya yang kita dapat dari video kita malam hari ini, siapapun kita jangan pernah sombong. Artinya kenapa saya bilang jangan pernah sombong, karena biasanya tuh orang kalau dijaga dengan hal seperti itu kira-kira langsung sombong gitu biasanya tuh. Iya, Kebanyakan sombong, wah aku ini aman aja ada yang jaga, jadi ngelakuin apapun itu merasa mau ngelakuin kejahatan tanpa berpikir nih. Jadi mau ngelakuin ini, mau mencuri atau apa, aman, kalau digebukin masa ada yang jaga atau apa ya kan, kita nggak bisa seperti itu. Nah artinya tetap kita intisarinya siapapun kita hidup berdampingan, ketika itu positif kita dijaga dengan hal positif, selalu lakukan hal yang positif juga. Nah itu apa yang pesan yang bisa kita ambil dari cerita rekan kita malam ini. Ya, mungkin malam ini kalau misalnya nanti ke depan kita ada pengalaman lagi yang lebih ekstrim lagi bro, ya, mungkin bisa kita collab lagi lah malam ini ya. Kita bisa bagi lagi malam ini sama teman-teman. Jadi buat kalian malam hari ini mungkin sampai di sini video kita. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share YouTube channel saya Fadli Ros, dan juga rekan saya Ferdi dengan channelnya Hikayat Malam. Oke, buat kalian semua kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.